secara umum kalau kita lihat kenapa kok ISMA co-funding ini atau program co-funding ini diberikan, itu sudah disampaikan tadi ya oleh sambutan-sambutan sebelumnya. Jadi ini adalah inisiatif dari Kemendikbud mengenai skema pendanaan parsial antara mahasiswa dengan pemerintah. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah bahwa peminat dari program yang sebelumnya itu kan sangat banyak. Nah, kemudian dari kementerian ini ingin memberikan kesempatan yang lebih banyak pada mahasiswa Indonesia untuk bisa mendapatkan experience yang sama. Nah, untuk membuka kesempatan itu kemudian dirilislah program yang saling support, yaitu bahwa dari kementerian atau dari program co-funding itu nanti akan memberikan pembiayaan secara parsial. Jadi harapan kami adalah dengan pembiayaan parsial ini nantinya sebagian akan ditanggung oleh pihak lain. Pihak lain secara mandiri itu bisa dari mana-mana saja gitu ya. Bisa dari pribadi, dari orang tua, bisa dari sponsor, misalnya dari perusahaan yang akan mensupport gitu ya, ataupun dari kampus masing-masing gitu ya, bisa mensupport juga. Tentu saja nanti dengan mempertimbangkan mengenai apakah ada double funding atau tidak gitu ya, tapi secara umum ini adalah kesempatan yang baik untuk pendanaan tidak hanya tergantung dari kementerian. Oke, kemudian apa sih persamaan dan perbedaan dengan program yang sebelumnya? Jadi kalau kita lihat persamaan tentu saja adalah karena ini program sister ya. Jadi persamaannya ya semua pelaksanaan itu nanti sama dengan program ISMA yang reguler. Jadi mulai dari ketentuan pendaftaran, tanggal keberangkatan, pelaksanaan program, nanti gabungnya juga bareng dengan teman-teman ISMA reguler, tinggalnya juga di asrama yang sama dengan teman-teman ISMA reguler, semuanya sama persis gitu ya. Hanya perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ada di sini, yaitu bahwa skema pendanaan itu nanti ada yang sifatnya parsial, ada yang sifatnya disupport oleh program, ada yang disupport oleh pembiayaan dari tempat lain atau kami sebut sebagai mandiri, ya, yang itu bisa dari mana saja. Kemudian juga daftar perguruan tinggi mitra ini nanti mohon maaf memang lebih terbatas gitu ya. Terbatas karena apa? Karena timingnya kita akan menyesuaikan dengan timing program yang sudah berjalan gitu ya. Kemudian untuk ininya sendiri, pembiayaannya sendiri, kalau kita lihat ini adalah pembiayaan yang disediakan oleh program co-funding, yaitu meliputi biaya pendaftaran ke universitas tujuan atau biaya administrasi, kemudian biaya pendidikan di universitas tujuan atau tuition fee, kemudian penerbangan transportasi internasional dari Jakarta ke tempat tujuan, kampus tujuan, ininya ekonomi ya, kelasnya, kemudian juga dana keadaan darurat. Nah, kemudian yang dana yang harus ditanggung atau harus disupport baik secara mandiri oleh mahasiswa maupun oleh sponsor lainnya itu meliputi biaya ini. Jadi mulai dari dana kedatangan atau settlement allowance, kemudian living allowance selama 1 semester, kemudian ada dana asuransi, dana transportasi lokal, dana aplikasi untuk visa, maupun nanti biaya tes dan karantina. Nah, besaran dari pembiayaan mandiri ini akan bervariasi tergantung dari kampus tujuan. Nanti estimasi biaya itu ada di portal kami, nanti juga bisa kami tunjukkan kurang lebih gitu ya, di mana bisa mendapatkan data-data mengenai biaya. Estimasi biaya tersebut itu nantinya tentu saja adalah kami sesuaikan dengan program yang saat ini berjalan. Artinya apa? Artinya dana kedatangan, data hidup bulanan, itu kami estimasi mengacu dengan
aturan yang ada di LPDP, gitu ya. Kemudian untuk dana asuransi, itu adalah dana asuransi yang disarankan, basic insurance yang disarankan oleh kampus tujuan, dan itu adalah dana asuransi yang selama ini kita pergunakan untuk ISMA reguler. Jadi secara umum sama persis dengan program ISMA sebelumnya, hanya di sini adalah pembiayaan itu mengikuti ini ya, pembiayaan secara mandiri ataupun oleh sponsor lainnya, yang besarannya estimasinya adalah kami sesuaikan dengan program yang sebelumnya, gitu ya. Oke, kemudian untuk lini masanya, jadi ini memang sangat tight, sangat challenging sebenarnya ya. Jadi kami sudah tetapkan karena kami ingin keberangkatan dari teman-teman yang co-funding itu adalah nanti sama persis dengan program yang sebelumnya, karena ini adalah akan kami jadikan satu, gitu ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan di antara dua program itu, selain bahwa hanya memang ada biaya yang sifatnya parsial, gitu ya. Nah, ini adalah kita berada di sini sosialisasi program, kemudian pendaftaran mahasiswa itu di pekan kedua dan ketiga Juni. Nah, kami harapkan memang karena waktunya sangat mepet gitu ya, sehingga nanti teman-teman itu memang sudah siap untuk dokumen-dokumennya maupun berkas-berkas lainnya. Kemudian seleksi berkas dan wawancara itu pekan ketiga ke 4 Juni. Kemudian harapan kami adalah kami bisa mengumumkan nanti di bulan Juli 2023 ini adalah siapa yang akan lolos. Nah, Juli Agustus itu kemudian akan gabung dengan program ISMA yang reguler ya, sehingga nanti kita akan melakukan pelaksanaan program sampai kepulangan dan pelaporan itu mulai dari Agustus Januari pelaksanaan, kemudian kedatangan di Indonesia dan pelaporan. Nah, ini semua nanti akan embedded di program yang sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti akan tidak ada perbedaan treatment untuk program ini maupun program yang sebelumnya. Oke, kemudian untuk pilihannya, teman-teman nanti bisa explore juga di website kita ya, di portal kita. Cuman memang pilihannya menjadi lebih terbatas, gitu ya. Tetapi tetap merupakan pilihan-pilihan dari kampus yang ternama. Jadi kalau kita lihat untuk sarjana ini ada 16 pilihan perguruan tinggi, mulai dari Penn State, Michigan, UC Boulder. Kemudian untuk yang UK itu ada Liverpool, University of York, Lancaster, Leicester. Kemudian untuk yang Eropa ada Maastricht, ada Palaki, ada Viatus Magnus, ada Middle East Technical University. Kemudian untuk Asia itu ada ada USM, UKM, dan Hanyang untuk Korea Selatan. Kemudian nanti untuk Kanada itu kita punya University of Waterloo. Sementara untuk vokasi, untuk program vokasi ada 9 pilihan perguruan tingginya. Untuk USA ada Missouri Kansas City, kemudian Australia itu ada Lathrop College of Australia, kemudian UK ini ada Inggris itu ada Coventry sama Bournemouth, kemudian untuk Ireland ada Shannon College, kemudian untuk Eropa itu ada dari PAX, kemudian dari Poland, kemudian dari Ceko. Sementara untuk yang Asia itu kita punya untuk Taiwan. Dulu, ambil kursi. Oke, kemudian untuk itu ada pilihannya ya. Kemudian untuk journey-nya ini kurang lebih sama ya. Jadi teman-teman nanti baca di portal mengenal host uni sama mata kuliahnya. Kemudian teman-teman
mencari surat rekomendasi, mengisi borang pendaftaran pada portal, kemudian nanti mengecek secara periodis ya untuk apakah lolos ke wawancara, nanti kemudian menghadiri seleksi wawancara yang kita jadwalkan untuk saat ini adalah tentatif ada di tanggal 24-25, nanti akan kita sesuaikan ya. Kemudian nanti setelah mengikuti pengumuman akhir, kemudian mengikuti persiapan. Jadi mulai dari pre-departure series, yudisium, berangkat ke host uni, mengisi logbook, penugasan, kembali ke home, mengumpulkan laporan akhir, kemudian mendapatkan konversi SKS dari home uni. Oke, itu adalah awardee Juninya. Kemudian untuk info lebih lengkap itu ada di isma.kemendikbud.go.id, nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian untuk beberapa alamat yang bisa dicek ya. Untuk helpdesk itu nanti ada di ini ya, ataupun juga nanti bisa menanyakan di official sosial media kami, yaitu ada di IG, di YouTube, di LinkedIn, dan di Facebook gitu ya. Nanti bisa juga menanyakan di situ. Nah, itu mengenai ini presentasinya. Saya akan share sedikit mengenai ini ya, websitenya. Sebentar. Jadi kalau teman-teman nanti masuk di sini ya, udah kelihatan ya. Saya mulai dari home, teman-teman nanti masuk di isma.kemendikbud.go.id, kemudian teman-teman langsung masuk di untuk yang co-funding di sini ya. Jadi nanti teman-teman klik yang co-funding, kemudian kalau kita klik co-funding, maka teman-teman akan diarahkan pada portal ini, di mana di situ nanti akan ada mulai dari informasi mengenai eligibility, application-nya, sama English proficiency score maupun prosedur submission-nya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa scroll down mengenai kebutuhannya, termasuk juga nanti di sini akan ada requirement dokumen. Ada 2 requirement dokumen, yang satu adalah yang disubmit pada tanggal 17 Juni dan yang satunya adalah yang disubmit sampai dengan tanggal 22 Juni. Ya, ini kami harapkan supaya teman-teman punya waktu untuk mendaftar gitu ya. Kemudian scholarship coverage-nya ini yang tadi sudah kami jelaskan ya. Jadi ada yang ditanggung oleh program co-funding ini, kemudian ada yang ditanggung oleh sponsor lainnya. Jadi di sini nanti akan ada apa saja yang harus ditanggung gitu ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa klik yang di sini detail skema pendanaan mandiri. Nah, kalau teman-teman klik, nanti di situ adalah berisi list biaya yang kurang lebih harus dipersiapkan untuk mengikuti ini, tergantung dari pilihan perguruan tingginya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dari sponsor itu kira-kira bisa mendanai berapa, cukup enggak gitu ya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mengecek ya, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian untuk ini timeline-nya ya secara umum. Kemudian ini kalau teman-teman sudah siap, nanti bisa klik untuk apply now untuk mendaftar. Oke, kemudian ini adalah host uninya, sudah kami sampaikan yang tadi ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ininya mungkin 5 menit saja, yaitu mengenai detail skema pendanaan. Ini nanti teman-teman bisa cek di portal ya, tapi ini adalah kurang lebih
beberapa yang bisa kami share. Jadi ada beberapa terminologi kami mengajunya pada LPDP ya. Jadi karena ini pembiayaan tetap yang akan di-cover itu adalah yang mengacu pada LPDP. Kemudian di sini tabel dan estimasi itu adalah mengacu pada standar LPDP maupun standar biaya yang berlaku sebelumnya. Nah, perhitungan kurs yang digunakan itu adalah kita gunakan perhitungan kurs yang tertinggi di pasar dan dapat berubah sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa nilainya itu adalah sifatnya estimasi gitu ya. Nah, besarannya nanti bisa Bapak Ibu atau teman-teman cek sendiri gitu ya. Ini ada meliputi nanti ini yang termahal ya. Termahal tergantung dari negara dan biayanya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Ada yang murah, ada yang mahal tergantung dari pilihannya. Nah, mungkin itu yang kami bisa sampaikan.